Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup dan dampak perubahan lingkungan terhadap manusia. Sebelumnya izinkanlah saya untuk menyampaikan atau menyebutkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Hikmawati dengan NIM T2019-40651. Yang kedua, Umi Rosidania dengan NIM T2019-40551. Yang ketiga, Alifil Fauzia Firdausi Santoso dengan NIM T2019-40555. Yang keempat, Ediva Meriani Hartati dengan NIM T2019-40557. Yang kelima atau yang terakhir, David Prayogo dengan NIM T2019-40777. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4 poin, di mana poin yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup dan perubahan lingkungan. Yang kedua, dampak negatif dari perubahan lingkungan terhadap manusia. Yang ketiga, dampak positif perubahan lingkungan terhadap manusia. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ediva Meriani Hartati, NIM T2019-4057, akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup dan perubahan lingkungan. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan dan manusia serta makhluk hidup lain. Yang kedua, ada perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan suatu lingkungan yang disebabkan oleh faktor dari adanya kegiatan aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rosidania dengan NIM T2019-4051. Saya akan menjelaskan dampak negatif perubahan lingkungan terhadap manusia. Dengan adanya perubahan lingkungan, maka akan membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik itu yang dirasakan secara langsung ataupun tidak. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kita justru merusaknya. Nah, adapun dampak negatif perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia yaitu yang pertama, yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Hal ini dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang bahkan punah. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida. Hal ini menyebabkan proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Dan akibat terlalu banyak pestisida menyebabkan hewan yang lebih menguntungkan menjadi mati. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut pada umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut, sehingga dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran. Yang keempat, perpindahan penduduk. Hal ini menyebabkan daerah yang didatangi menjadi padat dan memicu terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan memerlukan bahan bakar. Pembakaran bahan bakar menyebabkan pernapasan menjadi terganggu. Yang keenam, perburuan liar. Dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat menyebabkan kepunahan. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah dari hewan laut yang biasanya
diambil manusia dan dijadikan sebagai perhiasan, sehingga terumbu karang terancam kepunahan. Apalagi terumbu karang ini sangat lama untuk berbentuk kembali. Dampak positif perubahan lingkungan terhadap manusia, yaitu antara lain membantu menciptakan lapangan kerja baru. 2. Dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. 3. Mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain dalam usaha pelestarian lingkungan. 4. Memberikan wawasan dan meningkatkan kesiagaan. 5. Berpeluang mendorong lahirnya fauna dan flora jenis baru. 6. Satwa yang terancam bisa berkembang secara normal. 7. Publik berkesempatan untuk mengetahui dan mempelajari satwa-satwa yang nyaris punah dari dekat di berbagai daerah. 8. Menarik industri wisata hijau atau lingkungan. 9. Mendorong peningkatan kesadaran manusia akan konservasi lingkungan. 10. Menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang bila lingkungan terjaga. Ini penjelasan selanjutnya tentang kesimpulan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perubahan lingkungan dapat memberikan dampak kepada kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi semua aspek kehidupan manusia maupun ekosistem lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.